Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farwa Salira. Saya akan menjelaskan tentang evolusi. Adapun pengertian dari evolusi. Secara bahasa, evolusi berasal dari kata evolve yang berarti berubah secara perlahan. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut evolute yang berarti menggulir. Teori evolusi dapat mengajari kita dalam memahami beberapa hal, di antaranya ialah memahami proses kepunahan, kemampuan proses bertahan hidup, serta terjadinya perubahan secara kontinu dalam waktu yang lama. Masuk pada teori asal-usul kehidupan. Teori asal-usul kehidupan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori abiogenesis, yaitu teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup terjadi begitu saja secara spontan atau makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles dan didukung oleh yang pertama Anthony Leeuwenhoek dengan pendapatnya bahwa mikroorganisme atau benda tak hidup berasal dari air atau benda mati. Percobaannya pada abad ke-17 dengan penemuannya terhadap mikroskop, ia melihat adanya mikroorganisme makhluk hidup yang sangat kecil dalam sampel air hujan dan air rendaman jerami. Dan selanjutnya didukung oleh Needham, berpendapat bahwa mikroorganisme atau benda tak hidup terjadi dari air kaldu. Hal ini sesuai dengan percobaannya, yaitu dengan merebus daging. Kemudian air kaldu disimpan dalam keadaan terbuka. Setelah beberapa hari terlihat air kaldu menjadi keruh karena adanya mikroorganisme. Teori yang kedua adalah teori biogenesis, yaitu teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori ini merupakan kesimpulan dari percobaan yang dilakukan oleh yang pertama Francesco Redi dengan percobaannya tentang munculnya ulat yang dapat muncul dalam daging yang disimpan dalam toples terbuka, tetapi tidak muncul dalam toples tertutup. Larva bukan berasal dari daging, tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Kemudian, yang kedua, kesimpulan dari Lazzaro Spallanzani dengan percobaannya mendidihkan kaldu dalam labu, kemudian ditutup rapat-rapat. Kaldu tetap bening dan steril. Adanya mikroorganisme pada tabung terbuka berasal dari udara, bukan berasal dari air kaldu atau benda mati. Tidak adanya mikroorganisme pada tabung tertutup menunjukkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari kaldu. Dan kemudian dinyatakan juga oleh Louis Pasteur. Percobaannya mendidihkan kaldu pada labu, kemudian labu ditutup dengan pipa seperti huruf S sehingga mulut labu tetap terbuka. Kondisi tersebut memungkinkan zat hidup tetap dapat masuk, namun kondisi kaldu tetap jernih atau bening dan steril. Dari percobaan ini timbullah anggapan bahwa omne vivum ex ovo omne ovum ex vivo, yang berarti kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk hidup. Selanjutnya masuk pada teori evolusi kimia. Menurut teori evolusi kimia, asal mula kehidupan berasal dari reaksi antara CH4, NH3, H2, dan H2O di atmosfer dengan sinar kosmis dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik serupa asam amino. Ilmuwan yang mengemukakan teori evolusi kimia adalah Harold Urey yang menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali dengan adanya senyawa anorganik di atmosfer yang berupa gas-gas seperti metana, hidrogen, uap air, dan amino yang bereaksi dengan bantuan energi dari sinar kosmis dan kilatan listrik halilintar sehingga terbentuk asam amino yang merupakan bahan dasar pembangun kehidupan. Percobaan Stanley Miller berhasil membuktikan teori Urey dengan percobaannya di laboratorium dengan menggunakan alat yang diberi nama pesawat uratmosfera. Kesimpulan yang diperolehnya bahwa senyawa anorganik dapat diubah menjadi asam amino atau organik dengan pesawat uratmosfera. Jadi, satuan-satuan kompleks di dalam sistem kehidupan seperti lipida, gula, asam amino, dan nukleotida dapat terbentuk dari kondisi abiotik. Selanjutnya masuk pada mekanisme evolusi. Yang pertama, mutasi. Mutasi merupakan peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada frekuensi gen sehingga mempengaruhi fenotipe dan genotipe. Mutasi ini bisa menguntungkan atau bahkan merugikan. Menguntungkan apabila berpotensi menghasilkan sifat baru yang lebih menguntungkan. Yang kedua, menghasilkan spesies yang dapat beradaptasi. Yang ketiga, memiliki kemampuan bereproduksi dengan bibit unggul. Dan
Jika sifat yang dihasilkan berkebalikan dengan sifat seperti yang disebutkan tadi, maka mutasi yang terjadi merupakan mutasi yang merugikan. Selanjutnya, masuk pada seleksi alam atau adaptasi. Suatu adaptasi pada individu akan selalu diikuti oleh proses seleksi alam. Individu yang adaptif cenderung dapat lolos dari seleksi alam dengan perubahan sifat tertentu sehingga dapat bertahan hidup dan mewariskan sifat tersebut pada keturunannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya evolusi merupakan peristiwa yang sifatnya fleksibel dan terus terjadi mengikuti perkembangan zaman. Setiap makhluk hidup harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungannya sehingga dapat lolos dari seleksi alam dengan mampu bertahan hidup sehingga dapat melakukan rekombinasi seksual untuk melestarikan keturunannya meskipun sifatnya tidak identik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.